Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pejuang ASN P3K? Apakah Anda sudah mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini? Seperti kita ketahui bahwa salah satu materi tes bagi CASN P3K adalah kompetensi manajerial. Yuk simak video berikut tentang soal-soal terkait kompetensi manajerial dan pembahasannya. Selamat belajar dan sukses selalu. Kita akan mulai dengan soal nomor 1. Saat sedang mengerjakan pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga menghentikan sistem. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Atau D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Atau E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, pada soal ini kita lihat bahwa inti permasalahannya adalah Anda sedang melakukan sebuah pekerjaan yang sangat penting. Nah, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi. Lalu, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ingat, ini akan berakibat pada bocornya data perusahaan. Nah, kita lihat untuk soal pertama ini option A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, jika kita menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu, ini belum cocok untuk menjadi jawaban yang benar. Nah, karena kita tidak punya otoritas untuk menyuruh seluruh rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem. Nah, kemudian kalau yang B, saat itu juga menghentikan sistem. Nah, jika kita langsung mengambil keputusan untuk menghentikan sistem, berarti option B juga tidak benar. Baik rekan-rekan semua, bagaimana dengan yang C, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu? Nah, untuk yang C ini juga benar ya teman-teman ya, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, yang paling penting kita laksanakan yang pertama adalah kita harus melaporkan dulu, memberitahu apakah sistem itu akan kita hentikan atau tidak. Kalau yang C, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem. Nah, jika kita telah menyelesaikan pekerjaan penting tersebut dan ternyata berakibat bocornya data perusahaan, nah ini akan berakibat fatal. Kemudian yang E, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Sama ya, yang E juga tidak benar. Jadi jawaban yang benar adalah C, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Sebagai kepala sekolah, Anda menginginkan setiap tenaga pendidik dan kependidikan memiliki kemampuan yang lebih. Untuk itu Anda menargetkan mereka dapat meningkatkan skill pada bidang masing-masing. Tindakan Anda adalah, nah dari soal yang diminta adalah sebagai pemimpin selalu ingin karyawan atau stafnya memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat meningkatkan skill mereka. Apa tindakan yang Anda lakukan? Kalau pilihan A, mengadakan pelatihan yang sesuai untuk mereka. Nah, ini kita keep dulu teman-teman ya. Mengadakan pelatihan yang sesuai untuk mereka ini sebagai seorang pimpinan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentunya akan mampu meningkatkan skill. Tapi kita baca dulu untuk pilihan B, memberikan target yang lebih tinggi agar mereka mampu meningkatkan skill. Nah, tidak semua orang akan merasa nyaman jika diberikan target yang lebih tinggi. Mungkin mereka akan merasa terbebani. Jadi untuk B kita anggap salah. Untuk B. Kemudian yang C, meminta mereka mendaftarkan diri pada seminar-seminar yang berkaitan. Nah, ketika meminta mereka mendaftarkan diri, ini bukan tindakan kita secara langsung.
Nah, meminta mereka mendaftarkan diri pada seminar-seminar yang berkaitan. Jadi C juga belum tepat. Kita ke D, menemani mereka dalam setiap pekerjaan agar saya bisa memberikan koreksi secara langsung. Nah, ketika seorang kepala memberikan koreksi secara langsung di depan karyawan-karyawan yang lain, ini juga tidak bagus dan belum tentu mampu meningkatkan skill. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah A, mengadakan pelatihan yang sesuai untuk mereka. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Saya bacakan soal nomor 3. Saat sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, menanyakan permasalahan kepada bawahan, atau B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan, C, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan, D, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak, atau E, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa dan hukuman apa yang sesuai dilakukan. Nah, masalahnya adalah atasan tengah memarahi staf Anda. Nah, jadi ketika seorang atasan tengah memarahi staf Anda, kemudian kebetulan Anda mendengarnya, apa yang akan Anda lakukan? Kita ke pilihan A, menanyakan permasalahan kepada bawahan. Nah, karena bawahan kita memiliki masalah dengan atasan, jadi kita sebaiknya jangan menanyakan permasalahan tersebut kepada bawahan terlebih dahulu. Kemudian yang B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Nah, pilihan B ini bijak ya teman-teman. Bagaimana kita terlebih dahulu menemui atasan sebagai tanda rasa hormat kita kepadanya untuk mengetahui sebenarnya apa permasalahan sehingga atasan tersebut marah-marah kepada staf kita. Kita simpan dulu untuk pilihan B. Yang C, mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Nah, ketika mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan, ini masih bersifat umum dan belum tentu juga akan bisa mengatasi masalah. Nah, kemudian option D, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kedua belah pihak. Nah, ini untuk option D ini juga tidak benar ya kawan-kawan, karena yang dicari itu menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kedua belah pihak, dan ini bukan merupakan solusi yang baik. Kemudian yang E, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa dan hukuman apa yang sesuai dilakukan. Sama dengan option D. Option E juga hampir sama, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa dan hukuman apa yang sesuai dilakukan. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah menemui atasan Anda terlebih dahulu, lalu tanyakan permasalahannya apa, kemudian barulah kita bisa menanyakan kepada bawahan kita. Jadi jawaban yang benar adalah B. Baik rekan-rekan hebat semua, kita akan lanjut ke soal nomor 4. 2 orang anggota tim Anda sedang memiliki konflik. Mereka tetap bekerja akan tetapi tidak menjalankan komunikasi, sehingga pekerjaan akan mengalami kendala diakibatkan adanya miskomunikasi. Tindakan Anda sebagai seorang manajer adalah, nah masalahnya adalah ada 2 orang dari tim Anda yang sedang memiliki konflik, kemudian tidak menjalankan komunikasi. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Option E, meminta mereka untuk bersifat profesional dalam bekerja. Nah, kalau kita lihat ketika meminta mereka untuk bersifat profesional dalam bekerja, ini bukan merupakan tindakan langsung. Jika kita mengatakan ayat profesional dalam bekerja, tidak merupakan treatment atau bukanlah merupakan tindakan langsung yang kita lakukan. Jadi jawaban A ini belum tepat. Yang B, tidak ikut campur dalam konflik mereka. Nah, sebagai seorang pemimpin, ketika ada permasalahan, mau tidak mau kita harus berusaha mencari solusinya, bukan tidak ikut campur langsung dalam konflik mereka. Kemudian C, memfasilitasi mereka sebagai jalan untuk menyampaikan informasi. Nah, memfasilitasi mereka. Nah, ini merupakan salah satu
tindakan langsung yang kita lakukan kepada mereka yang sedang mengalami konflik. Nah, sebagai jalan untuk menyampaikan informasi. Nah, ketika kita bisa memfasilitasi lalu tersampaikan informasi, karena kita ketahui bahwa di antara mereka ini tidak menjalankan komunikasi. Nah, setelah kita fasilitasi dan tentunya akan sampailah informasi. Setidaknya hal ini akan menjadi titik terang untuk memperbaiki masalah. Nah, ini kita simpan dulu untuk jawaban C. Jawaban D, menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Nah, ini juga benar, menyediakan mediasi untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Nah, tapi ketika kita hanya sebagai mediasi, sementara kita ketahui bahwa mereka ini tidak menjalankan komunikasi atau sulit berkomunikasi. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling benar adalah C, memfasilitasi mereka sebagai jalan untuk menyampaikan informasi. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, oke, dari soal kita ketahui bahwa ada tugas memimpin tim kerja dengan batas waktu. Nah, ada batas waktu yang sangat ketat. Kemudian masalah kedua adalah tim kerja tidak memperlihatkan sikap yang peduli dengan tugas. Apa yang akan kita lakukan? Kita ke pilihan A, bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Nah, ketika kita akan bekerja sendiri, sementara kita harus bekerja dalam tim, otomatis ini bukan solusi yang tepat untuk soal yang ini. Jadi pilihan A kita salah, ya, bukan jawaban yang benar. Kemudian B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Nah, ketika kita akan mengancam anggota kita dari tim, ini merupakan sesuatu yang pastinya tidak akan menyenangkan mereka. Jadi jawaban B juga tidak benar. Kemudian yang C, menasihati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Nah, ketika kita memberi nasihat, ini bagus ya teman-teman, agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Nah, kita kasih nasihat agar mampu menyelesaikan tugas yang diembannya. Namun ini bukan benar, tetapi ini tidak merupakan tindakan langsung yang kita berikan. Nah, cuma hanya menasihati saja. Baik, ini kita simpan dulu untuk pilihan C. Kita ke pilihan D, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Nah, ini juga tidak baik, ya. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi ini bukan merupakan tindakan yang baik. Dan jawaban D ini juga salah. Kita pindah ke E, memberi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memberi tugas secara adil dengan batas waktu yang sangat ketat, kemudian kurangnya motivasi dari tim terhadap tugas yang diemban. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah membagi tugas secara adil, lalu memotivasi anggota sehingga pekerjaan pun bisa selesai dengan cepat. Nah, antara C dan E, yang C menasihati mereka agar sadar ke menyelesaikan tugas yang diembannya. Nah, ketika kita memberi nasihat, ini bukan tindakan langsung ya. Jadi kita pilih tindakan yang betul-betul langsung, yang punya pengaruh terhadap tim kita. Jadi jawaban yang paling benar adalah E, memberi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Baik, selanjutnya rekan-rekan hebat, kita ke soal nomor 6. Anda seorang desainer rumah dan gedung sekolah. Pak Ahmad meminta desain dan rencana anggaran biaya gedung sekolahnya. Anda sudah mengerjakan sesuai permintaannya dan sudah diterima. Tiba-tiba pihak konstruksi mengabarkan bahwa beberapa bahan bangunan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tindakan Anda adalah... Nah, kita lihat dari soal bahwa Anda seorang desainer, kemudian Anda diminta untuk membuat desain dan rencana anggaran biaya. Kebetulan Anda sudah mengerjakan sesuai permintaan dan sudah diterima. Lalu masalah berikutnya dari konstruksinya mengabarkan
bahwa ada beberapa bahan bangunan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tindakan Anda adalah: yang A, saya mengabarkan bahwa harga mengalami kenaikan dan membiarkannya untuk menghitung ulang. Nah, ini jawabannya salah ya teman-teman, karena bagus ketika saya mengabarkan bahwa harga mengalami kenaikan, tetapi kalau membiarkannya untuk menghitung ulang, ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi diri kita sebagai seorang desainer. Baik, selanjutnya untuk pilihan B, saya melakukan komunikasi agar rencana anggaran biaya sesuai. Nah, saya melakukan komunikasi agar rencana anggaran sesuai. Nah, di sini Anda hanya melakukan komunikasi saja, berarti Anda tidak mendesain ulang atau membuat anggaran ulang. Nah, ini juga belum benar. Kita lanjut ke pilihan C. Saya mengabarkan perubahan harga dan memberikan rencana anggaran yang sesuai. Nah, nih, ketika kita memberikan kabar, menginfokan bahwa adanya perubahan harga, lalu Anda berikan rencana anggaran yang sesuai, nah ini merupakan jawaban yang tepat. Tapi kita lihat dulu pilihan D. Saya memberikan rencana anggaran biaya yang sesuai jika ia mampu memenuhi biaya tambahan. Nah, kalau yang D sudah benar ketika kita memberikan rencana anggaran biaya yang sesuai, tetapi ini ada syaratnya jika ia mampu memenuhi biaya tambahan. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah saya mengabarkan perubahan harga dan memberikan rencana anggaran yang sesuai. Nah, rekan-rekan semua, saya lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, rekan-rekan semua bisa menjawab dengan menulisnya di kolom komentar kira-kira apa pendapat rekan-rekan semua. Nah, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar jawabannya apa. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap yang Anda lakukan adalah: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Atau D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Atau mungkin E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantarkannya. Nah, jangan lupa rekan-rekan silakan jawaban untuk soal nomor 7 diketik di kolom komentar. Nah, kita akan ketemu lagi untuk soal-soal berikutnya. Semoga cita-cita rekan-rekan semua untuk menjadi JASN P3K akan segera terwujud. Terima kasih. Insya Allah jumpa lagi dengan video-video soal-soal berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.